أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu, di malam yang ke-23 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis setelah melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita duduk membaca dan menelaah riwayat-riwayat hadis dan asar-asar yang disebutkan oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Jabalul Hifdz Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Beliau menyusun kitab ini dan beliau beri judul dengan Al-Adabul Mufrad. Hadirin sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-133. Namun sebelumnya ada sedikit muqaddimah atau pengantar. Yang pertama, tadi MC kita mengatakan bahwa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan ta'lim, ya kurang lebih gitu ya, riwayat bil makna. Nah, di malam yang penuh berkah ini, ya. Pertanyaan, kenapa dikatakan malam ini penuh berkah? Apakah malam Rabu adalah malam yang penuh dengan keberkahan atau karena sebab lain? Siapa yang menjawab? Antum atau yang pembicara? Mu'lin, mana mu'linnya? Atau enggak usah, antum lah wakilih, ya. Berkah itu diistilahkan oleh ulama kita, atau sesuatu dikatakan al-barakah, kasratul khair wa thubutuhu, ya. Sesuatu dikatakan berkah artinya banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Makanya juga dikatakan al-birkah. Apa itu al-birkah?
Apa artinya berkah? Kolam, ya. Kolam yang menampung air sehingga air bisa tetap di situ. Itu namanya subut, ya, dia tetap di situ. Maka sesuatu dikatakan berkah ketika dia selalu ada dan banyak kebaikannya. Dan ada yang dinamakan dengan tabarruk, mengambil berkah. Dan ini ibadah. Dan tidak boleh kita mengambil berkah atau menganggap sesuatu berkah kecuali ada dalilnya. Karena ini adalah persoalan ibadah. Bahkan bersentuhan langsung dalam persoalan akidah. Maka tidak boleh kita menetapkan sesuatu bahwa dia berkah kecuali memang ada dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkahan itu kadang datang disebabkan waktu tertentu, waktu yang berberkah, seperti waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Bulan Ramadan, Lailatul Qadar, hari Jumat, dan pada saat malam hari ketika Allah turun di penghujung malam, itu dikatakan waktu-waktu yang berberkah. Ada tempat-tempat yang berberkah, yaitu Makkah, Madinah, Masjid Aqsa, dan masjid secara umum itu adalah tempat yang berberkah. Dan tidak boleh kita menetapkan satu tempat berberkah kecuali ada dalilnya sekali lagi. Dan amalan juga ada amalan yang berberkah, amalan yang dianjurkan. Amalan-amalan yang dianjurkan secara umum itu adalah amalan-amalan soleh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga kadang makanan dan minuman yang berberkah, ya, seperti madu, zam-zam, kurma, habbah sauda, dan beberapa lagi. Tayyib. Fa na'udu ilal bad. Kalau begitu, apa dasar malam ini adalah malam yang penuh berkah? Kenapa? Mungkin, ya, karena malam ini, kenapa? Kita berkumpul di tempat ini, artinya tempatnya yang berberkah, di majlis yang diberkahi oleh Allah, yang Allah utus malaikat. Dan mungkin karena malam ini kita hadir sementara hujan turun, dan hujan adalah ma'an mubaraka, ya. Allah menamakan hujan itu sebagai air yang berberkah, air hujan, air yang berberkah. Nah, ini mungkin sebabnya, ya, tadi disebutkan malam yang penuh berkah, ya, agar tidak disalahfahami, agar tidak selalu dikatakan malam yang penuh berkah. Karena kadang, ya, ada dikatakan malam yang penuh berkah, kami coba-coba tahu ini malam apa ini? Malam Jumatkah, ya, atau apa, ya? Karena mesti ada dalilnya tentang itu, ya. Karena biasa ada orang begitu melihat tembok, tiang, lalu dia memperhatikan, lalu dia mengatakan ini ada berkah, lalu dia usap-usap, ya, lalu dia juga usap ke wajahnya. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh sembarang bertabaruk. Bahkan juga harus paham apa dan bagaimana bertabaruk itu. Jangan hanya karena dikatakan dia sesuatu yang punya keberkahan lalu kita melakukan hal yang tidak disunnahkan, seperti malam Jumat umpamanya, atau masjid, tempat yang berberkah. Tapi bagaimana caranya kita mengambil keberkahan tempat ini? Dengan melakukan amal soleh yang disyariatkan, bukan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Yang seperti kadang ada orang ke Masjid Nabawi, semua yang ada di Masjid Nabawi, tiang-tiangnya, ya, dan semuanya diusap-usap semuanya. Ini tidak seperti itu, ya. Yang kedua, yang perlu kami jadikan juga sebagai pengantar, karena hujan adalah berkah, maka kita perlu
bersyukur kepada Allah atas nikmat dan berdoa agar hujan ini adalah hujan yang bermanfaat sebagaimana yang kita jelaskan yang lalu, dan kita memuji Allah atas turunnya hujan. Dan jangan sampai ketika kadang ada rencana agenda kita yang mungkin agak terganggu, ya tanda kutip, ketika adanya hal-hal yang seperti ini lalu kita memaki-maki cuaca. La tasubu ad-dahr. Dalam sebagian riwayat la tasubu ar-rih. Jangan maki masa, jangan maki angin. Karena dia datang itu bukan kemauannya, tapi datang dari Allah. Maka memakinya, ya bilang hujan lagi. Kenapa hujan? Ya, begini coy. Marah-marah seperti itu berarti pada hakikatnya memaki Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan dan menetapkannya. Maka kita tinggal berdoa semoga ini semuanya menjadi kebaikan bagi kita. Adapun orang yang memaki-maki tidak akan bisa merubah keadaan, dan justru dia akan mendapatkan kesulitan dan mungkin musibah dari kedongkolannya dan kejengkelannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya. Yang ketiga, yang terakhir sebagai pengantar, khusus kalian, menuntut ilmu adalah jihad. Menuntut ilmu adalah bagian jihad kita. Dan inilah jihad kita. Maka tentu saja jihad, namanya jihad, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, butuh kontribusi, dedikasi, dan segala hal yang dinamakan bazal, tadhiyah, dan yang semacamnya. Termasuk dalam menerjang hal-hal yang mungkin merupakan tantangan bagi kita. Ada kadang orang menjadikan hujan, menjadikan cuaca dingin sebagai alasan, nantilah insyaallah kalau sudah tidak terlalu dingin cuaca, kalau sudah bukan musim hujan, saya tidak cocok dengan musim hujan, ya. Lalu datang kemarau yang berkepanjangan, panas sekali, saya bilang panas sekali, nantilah cari cuaca-cuaca yang enak, cuaca-cuaca yang mu'tadil, yang kondusif untuk menuntut ilmu. Orang yang semacam ini selalu menunda-nunda kebaikan dengan membuat alasan-alasan seperti itu tidak akan berhasil. Dan orang yang berhasil akan menjadikan sebab-sebab yang ada di sekitarnya atau hal-hal yang ada di sekitarnya sebagai sebab untuk keberhasilannya. Dan orang yang gagal adalah menjadikan apa-apa yang ada di sekitarnya sebagai alasan untuk kegagalannya. Karena itu jangan jadikan ini alasan, jangan tunggu cuaca panas untuk antum sungguh-sungguh menuntut ilmu, sebagaimana jangan menjadikan alasan musim kita ini sebagai alasan untuk tidak menuntut ilmu. Walaupun tentu saja kita nasihatkan kepada ikhwah untuk menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja setiap cuaca ada hal yang cocok untuknya. Mungkin sebagian ikhwah atau sebagian keluarga kita di musim-musim yang seperti ini ada yang sakit, insyaallah kita doakan semoga sembuh dan semoga menjadi pahala baginya. Tapi tentu saja pada saat-saat kita sakit ada hal-hal kebaikan yang terpaksa tertunda, tidak bisa kita lakukan, walaupun insyaallah kita tetap mendapatkan pahala jika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan tersebut. Namun tentu saja ada rasa sedih ketika kita kadang terhalang melakukan kebaikan yang ingin kita lakukan, apatah lagi kalau dia juga merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh umat. Karena itu jaga kondisi baik-baik, dan jika kita sudah berusaha menjaga kondisi kita, mengambil sebab-sebab untuk kesehatan kita, namun Allah takdirkan, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sekali lagi jangan jadikan hal ini sebagai alasan dan membuat kita ketakutan untuk melakukan kebaikan dengan alasan-alasan cuaca yang seperti ini. Malam ini insyaallah kita akan bahas bab al-muzah. Al-muzah atau al-mizah. Apa di bukunya antum?
Ya. Bi dhammi mim au bi kasri mim. Dom. Ada yang kasr? Bi dhamm. Ada yang bi fathil mim? Ada. Oh ya. Mizah atau muzah, ya. Dikatakan perbedaan antara mizah dan muzah. Kalau mizah dari kata-kata mazaha, yumazihu mizahan, artinya saling mencandai, saling bercanda, al-mizah. Adapun bi dhammi mim al-muzah, artinya candaan, ya, candaannya itu sesuatu yang menjadikan bahan candaan, itu namanya apa? Muzah. Kalau mizah dia bercanda. Ana umazihuka mizahan, saya mencandai antum, saya bercanda dengan antum, ya, itu namanya mizah. Adapun apa yang kita candakan itu namanya apa? Muzah, ya. Imam Bukhari rahimallahu taala menyebutkan untuk kita beberapa riwayat dalam bab ini. Dan juga setelah bab ini ada satu bab khusus candaan kepada anak kecil, ya, ada bab khusus candaan kepada anak kecil. Kita baca hadisnya. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ba'di nisaihi, kepada sebagian istri-istri beliau, wa ma'ahunna Ummu Sulaim, dan bersama dengan mereka ada Ummu Sulaim. Faqal, lalu beliau mengatakan, ya Anjashah, wahai Anjashah, Ruwaidan sauqaka bil qawarir, Ruwaidan sauqaka bil qawarir. Ya, ini hadis yang pertama, ya. Hadis ini yang sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dalam sahihnya. Apa makna dari hadis ini? Sebelumnya mau tanya, ada ikhwah dari luar selain mahasiswa Stiba yang hadir sekarang? Dari Stiba semuanya? Masya Allah. Iya. Tadi anda berpikir, ya, ini juga, ya, berpikir biasa pertimbangan cuaca, ya, bahwa mungkin ikhwah tidak hadir. Tapi paling tidak ada ikhwah kita tulab, ya, yang akan hadir. Namun ternyata Masya Allah ada juga sebagian ikhwah kita yang tetap datang dari luar, ya. Ini tentu saja harus menjadi motivasi, ya, bagi ikhwah yang mungkin hanya membutuhkan beberapa langkah saja, ya, untuk hadir di tempat ini. Khos sekalian, dalam hadis ini, ya, Nabi SAW pernah mendatangi istri-istri beliau, dan bersama dengan mereka, bersama dengan istri-istri beliau, Ummu Sulaim. Siapa itu Ummu Sulaim? Ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wanita cerdas, wanita solihah yang telah disaksikan rumahnya, istananya di surga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rumaisa atau Gumaisa, ya, di antara
nama yang dikatakan nama beliau adalah Rumaisa atau Rumaisa ya, dan beberapa nama yang lainnya. Dan waktu itu ada Anjasyah ini mantan budak Nabi SAW, atau yang diistilahkan dengan maula, dan disebutkan waktu itu mereka mengadakan perjalanan, dan dalam perjalanan itu Anjasyah entah dia agak cepat dengan kendaraannya, atau dia pada saat itu bernasyid, atau istilahnya al-huda atau al-hida, yaitu nasyid yang biasa dibacakan atau dinasyidkan pada saat perjalanan untuk menghilangkan kejenuhan pada saat perjalanan, atau yang biasa dibaca oleh seorang penggembala pada saat menggembalakan hewan gembalaannya, atau kadang dibacakan oleh seorang ibu kepada anaknya untuk menidurkan anaknya. Ada pernah ibu-ibu antum punya hida sampai antum tertidur ya, ketika antum menangis rewel lalu dikatakan yang tidak seharusnya antum tertidur, itu namanya hida atau huda, dan ini insyaallah dibolehkan. Dan ini sudah pernah kita jelaskan ya bagi ikhwah di mahasiswa baru. Pada saat antum baru kita jelaskan ini di antara yang dibolehkan, tentu saja dengan syarat-syaratnya, kaidah umum, tidak dengan musik, dan liriknya adalah hal-hal yang baik yang menumbuhkan keimanan, dan dilakukan pada saat masa-masa tertentu ketika dibutuhkan, tidak menjadi hal yang rutin yang selalu setiap saat, apalagi kalau dia menyingkirkan waktu yang lebih bermanfaat diisi dengan Al-Quran atau hal-hal ilmu bermanfaat lainnya. Anjasyah ini seorang yang indah suaranya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ruwaidan. Apa itu artinya ruwaidan? Ada dalam Al-Quran ruwaida? Kayaknya ada ya. Di mana itu? Ruwaidan. Kata yang paling terakhir dalam satu surat. Tadi imam kita tidak baca? Tidak ada. Berarti surat apa? At-Tariq. Apa itu? Siapa yang bisa baca? Ya? Nah, ayat ke berapa? Ayatnya, nomornya. Iya. Ana balaghani bi annaka tahfaz al-arqam fa uridu an akhtabiraka fiha. Nah, baik. Apa artinya? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida di ayat itu kebanyakan diartikan qalila. Artinya berikan tangguh sedikit untuk orang kafir. Tangguh ya, waktu yang ditangguhkan, waktu yang sedikit. Nanti sebentar lagi mereka akan diazab oleh Allah. Biarlah mereka di dunia sebentar diberikan tangguh. Ruwaidan di situ bisa diartikan qalila. Tapi ruwaidan sebenarnya adalah sesuatu hal yang sedikit yang sesuai dengan konteksnya. Kalau di sini diartikan bersikap. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan sauqaka bil qawarir. Sauqaka ketika kamu menggiring al qawarir. Di sini ada dua kemungkinan. Mana sauqaka di sini? Apa menggiring kendaraan, lalu ada juga ikut wanita-wanita. Maka jika itu kaitannya dengan kendaraan, artinya
pelan-pelan karena di belakang kalian ada wanita. Al-qawarir, apa qawarir itu? Jamak dari qarurah. Apa itu qarurah? Botol dari kaca, ya, botol-botol kaca, qawarir, qawaru. Dan wanita dikatakan sebagai qawarir karena mudah pecah, mudah retak. Maka hati-hati, ya, kan itu perlu kita bersikap lembut, rifqan rifqan, lutfan lutfan, ruwaidan ruwaidan, sauqaka bil qawarir. Artinya kalau jalan ya pelan-pelan karena ada di belakang kalian wanita-wanita. Ini salah satu makna, ya. Makna kedua adalah sauqaka di sini ketika Anda membawakan nasyid itu atau hida itu, huda. Artinya pelan-pelan, jangan terlalu indah suaramu yang bisa membuat fitnah bagi wanita, ya. Jadi artinya sekedarnya saja, jangan sampai ya membuat suaramu itu membuat fitnah bagi wanita. Apakah mungkin suara laki-laki menjadi fitnah bagi wanita? Apakah mungkin suara wanita bisa menjadi fitnah bagi laki-laki? Apakah suara wanita aurat? Tidak, kecuali dalam beberapa keadaan. Apakah suara laki-laki aurat? Ya, suara wanita aurat kapan? Pada saat ibadah, ya. Karena itu tidak azan, tidak juga ketika sholat ada laki-laki dibesarkan suara, tidak. Pada saat takbiran tidak dibesarkan, pada saat talbiyah tidak dibesarkan. Dan pada saat berbicara dengan laki-laki jangan mengatakan yang akan fayatma alladhi fi qalbihi marad, ya, jangan sampai membuat orang yang punya penyakit dalam hati akhirnya tertarik, ya, tergoda dengan suaranya. Maka jangan terlalu mendayu-dayu, jangan terlalu menggoda suaranya, ya. Tegas-tegas supaya laki-laki takut, ya, bukan justru tertarik, ya. Tapi juga tidak harus bikin takut-takut, ya, tapi wajar-wajar, ya. Itu berarti suara wanita bisa menjadi aurat dalam hal-hal seperti itu walaupun hukum asalnya tidak, ya. Buktinya para sahabat bisa atau kadang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan kepada ummahatul mukminin yang lainnya untuk bertanya di balik hijab, ya. Berarti hukum asalnya tidak kecuali di beberapa tempat. Namun laki-laki juga kadang ada yang sebagian bisa menjadi fitnah, ya. Karena itu kadang itu perlu dijaga, ya, jangan sampai bisa mengganggu, ya. Hal yang baik akhirnya menjadi fitnah. Dari hadis ini, khusus sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ana mau tanya, apa hubungannya hadis kita ini dengan judul bab? Apa judul babnya? Al-mizah atau al-muzah. Apa kira-kira letak? Rozq. Apa, kenapa sampai hadis ini dimasukkan di bab ini? Apa letak masyahid minal hadis? Apa sebenarnya sampai dikatakan, ya? Apa candaan yang dimaksudkan di sini? Ya, candaan di sini mungkin adalah tentang ibarat-ibarat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengibaratkan wanita sebagai al-qawarir, ya, sebagai qawarir. Ketika beliau mengibaratkan wanita sebagai kaca-kaca atau botol-botol kaca yang tentu saja bukan untuk menghina, ya, tapi mau menjelaskan tentang bagaimana perlunya bersikap lembut kepada mereka, dan di dalamnya juga ada sedikit, ya, sesuatu yang bisa membuat kita tertawa atau kita merasa
senyum atau kita senyum ketika mendengarkannya. Khusus sekalian, pelajaran dari hadis ini di antara yang disebutkan oleh ulama kita adalah bolehnya mengadakan perjalanan atau safar dengan kaum wanita, tentu saja dengan syarat-syaratnya. Ya, di antaranya kalau dia perjalanan safar yang memenuhi syarat safar, dan kebanyakan ulama kita mengatakan 80 kiloan, maka tidak boleh kecuali dengan mahram tentunya. Masing-masing punya mahram, ya, masing-masing punya mahram. Dan jika tidak perjalanan kota, maka bisa saja selama aman dari fitnah, ya. Dan perlu melihat keadaan mereka, ya. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Anjasyah dengan hal yang seperti ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana penghormatan dan pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya tadi yang kita namakan atau yang dinamakan oleh ulama kita dengan al-hida atau al-huda, dengan dawabit yang telah kita sebutkan, ya, bukan menjadi sesuatu yang selalu terus menerus, tapi di waktu-waktu yang kadang kita butuhkan penyemangatan, ya, seperti kadang dalam jihad, ya, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menggali parit, ya, beliau melakukan itu, ya. Dan juga mungkin pada saat kerja bakti kadang, ya, kita perlu itu untuk penyemangatan, ya, penyemangatan. Dan juga, ya, bagi para penggembala, bagi yang mengadakan perjalanan jauh, ya, kadang tidak mengapa, ya, kita di bus, kita bertalbiyah, kalau kita umrah kadang, ya, talbiyah atau takbiran, atau kita mengaji. Lalu kadang di sela-sela waktu ada yang bernasyid umpamanya untuk menyemangati, ya, insyaallah tidak mengapa, ya. Namun itu sesuatu yang tentu saja, ya, kita katakan di waktu-waktu yang memang tepat, ya, dan tidak dijadikan pengganti dari Al-Quran, ya. Artinya jangan sampai porsinya mengalahkan porsi dari kitabullah, ya. Ini, ya, dan juga tentu saja bolehnya al-muzah, ya, bolehnya candaan yang semacam ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-265. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Laits qala haddatsani Ibnu Ajlan an abihi au Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qalu, mereka pada berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna, engkau kadang mencandai kami, engkau kadang bercanda kepada kami, kadang berkelakar, ya, kepada kami. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la aqulu illa haqqa, saya tidak berkata kecuali kebenaran, ya, tidak berkata kecuali kebenaran. Hadis ini, khusus sekalian, memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Pertama, bahwa bolehnya kita bertanya kepada ahli ilmu, ulama kita, ketika kita melihat dari mereka sesuatu amalan atau suatu perkataan yang kita anggap agak aneh, atau bahkan mungkin kita rasa kurang pantas darinya. Maka yang seperti itu jangan dipendam, jangan disimpan, karena boleh jadi kita lalu berprasangka buruk kepadanya, padahal ada justru ilmu di situ, ada justru ilmu yang bermanfaat di situ, bahwa itu ada dalilnya, bahkan itu mungkin suatu hal yang disyariatkan. Dan jika seandainya ternyata apa yang dilakukannya atau yang dikatakannya
memang adalah bentuk kelalaian dia sebagai seorang manusia biasa, walaupun dia seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang soleh, tapi dia manusia biasa yang kadang saja bersalah. Maka ketika kita bertanya seperti itu, dia juga adalah untuk pesan, mengingatkan dan nasihat baginya secara tidak langsung, ya. Kan itu jika kita melihat hal-hal yang mungkin agak aneh dari seorang yang kita tahu dia seorang yang berilmu, seorang yang selama ini berpegang teguh dengan agama dan sunnah, maka kita boleh menanyakan, ya, kenapa sampai hal itu dilakukannya, entah untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau pertanyaan kita justru untuk mengingatkan dia jangan sampai melakukan hal yang bisa menjadi fitnah bagi orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka merasa tidak pantas seorang nabi yang mulia, seorang yang maksum bercanda, ya. Jadi mereka fahami seorang yang soleh, seorang nabi, seorang qudwah harusnya serius terus, tidak ada candaan. Kebanyakan adalah tangisan dan tangisan, dan memang itu yang dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat berwibawa, seorang yang sangat banyak tangisannya, takut kepada Allah, seorang yang sangat khusyuk. Namun di beberapa waktu beliau kadang berkelakar, bercanda kepada para sahabatnya. Maka sahabat mau tahu kenapa sampai hal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya dan sekaligus menyebutkan kepada kita kaidah dalam bercanda. Beliau mengatakan, inni la aqulu illa haqqa. Saya bercanda, memang saya bercanda, berarti boleh, tapi syarat yang penting, la aqulu illa haqqa, saya tidak berkata kecuali benar, ya. Karena biasanya sesuatu yang membuat lucu, tertawa dan segar keadaan kalau dibumbui dengan hal-hal yang bualan, bohong-bohongan, tidak benar, ya kan? Itu yang biasa membuat orang lucu-lucu, tertawa dan segar kadang suasana, padahal dia adalah sesuatu yang tidak boleh. Kan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak apa-apa kita kadang senang, ketawa, ya, dengan batasan-batasannya. Ya, barusan beberapa bab yang lalu kita bahas tentang bagaimana tangisan, ya. Lalu ini kadang boleh seperti itu, tapi tidak kita berkata kecuali yang benar. Dan pernah juga kita bahas, sebutkan ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia tanya, halis sahabat yadhakun, apakah sahabat itu generasi yang terbaik, generasi yang terhebat itu juga tertawa? Ya, beliau mengatakan, na'am, walakinna imanahum kal jibal, ya, tapi iman mereka bagaikan gunung-gunung yang kokoh, ya. Jadi mereka tahu di saat-saat mana dan batasannya bagaimana pada saat mereka bercanda. Dan ikhwas sekalian, nanti akan disebutkan ini beberapa contoh, ya, candaan yang benar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun kadang ketika awal kali dicandakan orang salah faham, ya. Walaupun ketika awal kali dicandakan orang salah paham, maka itu dibolehkan. Yang penting kita terangkan maksud kita. Bagaimana itu? Ya, kita teruskan, ya, secara singkat, ya, insyaallah. Contoh candaan para sahabat. Hadis yang ke-266. Qala haddatsana Sadaqah qala akhbarana Ma'mar an Habib Abi Muhammad an Bakr bin Abdullah Al-Muzani qala, dari tabi'in yang mulia Bakr bin Abdullah Al-Muzani, beliau mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatabadahuna artinya yataramuna, ya, saling melempar, baku lempar, ya, saling melempar satu sama lain di antara mereka, bil bitikh, dengan bitikh.
Apa itu bitikh? Semangka. Dengan semangka. Qalahu Raziq. Nah. Nanti kita terangkan ya. Fa idza kanatil haqa'iq, maka jika dialah kebenaran kanu hum arjal, mereka adalah laki-laki. Apa maksud dari hadis ini? Hadis ini diceritakan oleh sahabat, oleh tabi'in, apa yang mereka saksikan dari generasi yang terbaik, bahwa para generasi yang terbaik, para sahabat juga kadang ada candaannya. Di antaranya lah saling baku lempar dengan bitikh, semangka. Tapi apa dulu semangka? Semangka yang mau dimakan baku lempar, ini tentu saja suatu hal yang muhal, tidak mungkin ya, karena itu berarti idha'atul mal, buang-buang harta. Kalau yang mau dimakan dibuang, kalau dibuang jatuh rusak, ya tidak mungkin dimakan lagi. Maka diterangkan dalam beberapa riwayat bahwa yang dimaksudkan adalah biji-bijinya, ya, biji-biji semangka, baku lempar biji semangka. Baku lempar, sakit itu? Kok antum kena? Enggak ya. Jadi ini menunjukkan boleh ya. Kadang ikhwah baku lempar, ya. Yang penting sudah baku lempar, bersihkan lagi ya. Bersihkan, jangan membuat repot orang yang ada setelah antum ya. Bagaimana tatbiqnya di antara antum? Biasa baku lempar-lempar apa biasa antum? Ya. Bantal, bantal. Nah, tidak sakit ya? Ya, bantal. Tapi ya hati-hati, jangan bikin rusak bantal. Ya. Artinya boleh kadang main-main seperti itu ya, main-main seperti itu. Tapi ini kayaknya biasa antum waktu masih kecil ya. Ya. Antum-antum juga tidak apa-apa. Antum ada hadisnya, ya, ada asarnya dari sahabat. Intinya lah, kadang ada candaan-candaan yang seperti ini. Ada hal-hal yang membuat kita tawa, tapi tawa yang tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan pada batasan-batasannya. Tapi kawan sekalian, lihatlah, nah ini masalahnya. Kadang kita kalau alasan candaan, kita sudah tenggelam dengan candaan kita, sehingga sulit untuk kembali kita pada hal yang membutuhkan keseriusan. Adapun sahabat, mereka bisa mengontrol diri mereka, bisa mengondisikan keadaan mereka. Pada saat yang dibutuhkan keseriusan, mujahadah, mereka kembali dengan itu. Maka faida kanatil haqa'iq, kalau suatu hakikat-hakikat yang membutuhkan keseriusan, kesungguhan, perjuangan dan sebagainya, kanuhumur rijal, mereka adalah laki-laki, ya, mereka adalah pejuang-pejuang, mereka adalah pahlawan-pahlawan, laki-laki yang bersungguh-sungguh, yang berjihad, yang serius, dan melupakan permainan, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini penting ya. Jadi kadang ada kita baca, ya, kadang ada kita baca dari sebagian salaf, tidak pernah lagi ada senyumnya, tidak pernah lagi candanya, dikuasai oleh tangisannya dan kemurungannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita apresiasi dalam artian kita kagum dengan adanya sebagian orang yang seperti itu. Tapi ingat, fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dilihat tangisan beliau, kita akan lihat tangisan beliau. Kalau mau dilihat kesungguhan beliau, kita akan lihat kesungguhan beliau. Namun jika kita ingin kadang melihat canda-canda beliau, kita akan dapatkan beberapa hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang candaan beliau. Dan sebagian ulama kita sudah mengumpulkan candaan-candaan beliau yang halal, yang sunnah dengan aturan-aturannya. Jadi sahabat pun mencontohkan yang seperti ini, ya, dengan batasan-batasannya. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir, lagi berapa? 2 ya. Hadis yang ke-267, haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id Abi Husain an ibni Abi Mulaikah, dari ibn Abi Mulaikah, qal mazahat Aisyah radhiyallahu anha, mazahat bercanda, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ummuha, maka ibunya berkata, ibu Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ba'du du'abati hadzal hayy min Kinanah, sebagian dari candaan du'abah, muda'abah artinya candaan-candaan dari hayy ini, daerah ini, hayy lingkungan ini atau daerah ini, min Kinanah, asalnya dari Kinanah, qabilah Kinanah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ba'da mazhina hadzal hayy, bahkan sebagian dari hayy ini adalah sebagian dari candaan kami, ya, bahkan hayy ini, lingkungan ini adalah sebagian dari candaan kami. Hadis ini khususkan dhaif, ya, secara sanad riwayatnya dhaif, karena Ibn Abi Mulaikah seorang tabi'in yang tentu saja tidak menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengatakan bahwa Aisyah melakukan ini di hadapan Rasulullah, maka ini ada keterputusan, karena itu hadisnya mursal, ya, hadis ini termasuk contoh hadis mursal yang didhaifkan oleh ulama kita. Adapun dari segi matanya, sebagian pensyarah dari Adabul Mufrad mengatakan, pertama, riwayat ini tidak dikenal dalam kitab-kitab yang mu'tamad dari ulama kita. Dalam kutubus sittah tidak dikenal riwayat ini, sehingga dari segi matanya pun aneh, ya, atau tidak masyhur. Kemudian yang kedua, sebagian syurah dari Adabul Mufrad, yang seperti penulis Fadlullahi As-Samad, dan ini salah satu syarah yang paling awal dari Adabul Mufrad, mengatakan maknanya juga tidak jelas, maknanya tidak jelas. Dan ini juga yang dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi dalam Rashul Barat syarah Adabul Mufrad, ya. Beliau juga mengatakan, pertama, hadisnya dhaif dari segi sanad, dan juga matanya tidak jelas, samar. Wallahu ta'ala alam. Ada sebagian yang coba menerangkan bahwa, ya, ketika dikatakan sebagian dari candaan-candaan yang kita lakukan ini datang dari Kinanah, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, bahkan, ya, hayy ini atau lingkungan ini adalah bagian dari candaan kita. Artinya kebalikan dari, bahkan hayy ini justru dia adalah bagian dari candaan kita, ya. Jadi seakan-akan dikatakan kitalah yang menjadi sumber dari candaan, bukan kita mengambil candaan dari mereka, ya. Tapi Allahu ta'ala alam, ya, karena riwayatnya lemah, maka tidak juga bisa dijadikan dalil yang tegas. Terakhir, hadis yang ke-267, haddatsana Muhammad bin Shalih qala haddatsana Khalid wa huwa ibnu Abdullah an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, yastahmiluhu, minta untuk angkut, ya, minta kalau ada yang bisa mengangkutnya, ada tunggangan yang bisa digunakan untuk dia berkendaraan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memenuhi permintaan orang ini, beliau mengatakan, ana hamiluka ala waladi naqah, saya akan angkut kamu, saya akan berikan kendaraan, tapi anak unta. Qal ya Rasulullah wa ma asna'u bi waladi naqah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang saya bisa lakukan dengan anak unta? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal talidul ibila illa nauq, ya, bukankah induk yang melahirkan itu adalah unta yang ada, ini juga ada induknya, ya. Ini candaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang minta diberikan hewan tunggangan, lalu bilang, iya saya kasih kamu tapi anak unta, ya. Lalu bilang, ih gimana bisa anak unta, ya, tidak bisa mengangkut kita yang berat, apalagi kalau kita punya banyak barang-barang, tidak kuat diangkat. Lalu dia bilang, setiap unta itu ada induknya, ya. Biar unta yang sudah tua, yang kuat, ada induknya atau tidak? Ada. Anak unta berarti dia, ya.
Antum kan ini, antum anak-anak atau antum sudah dewasa, tapi antum kan anak juga ya. Dan semua orang yang tua pun ada orang tuanya, dia anak juga, anak dari seseorang ya, anak dari seseorang. Ini candaan ya, candaan yang halal ya. Dan selalu, oh iya betul ya, artinya begitu ya anunya. Jadi tadinya kita bilang lain-lain ini aneh, tapi setelah dipikir oh betul juga ya. Jadi ini candaan beliau benar ya, tidak dusta, tapi mengajak juga untuk berpikir ya. Dan ini contoh yang lain mirip dengan ini, ketika beliau ada seseorang ya yang datang, wanita yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan dia mencari suaminya, hilang suaminya, artinya tidak tahu di mana ya. Lalu kata Nabi SAW, alladzi fi ainihi bayad, yang ada putih-putih di matanya ya. Biasanya kalau dibilang ada putih-putih berarti ada cacatnya di matanya. Dia bilang tidak wahai Rasulullah ya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah setiap orang ada mata hitam dan mata putihnya? Oh iya betul ya. Jadi tadinya disangka ya putih-putih ada cacat, padahal tidak ya. Berarti betulin atau bohong? Betul ya, candaan ya, walaupun tadinya tidak nyambung gitu ya, tidak difahami. Dan yang terakhir contoh ya, contoh riwayat yang disebutkan oleh Imam Tabrani dan lainnya, dan juga ya diriwayatkan oleh Imam Tabari dan Abu Nuaim dan yang lainnya, riwayat yang terkenal ketika ada nenek yang datang kepada beliau dan mengatakan, ud'ullaha li an yudkhilanil jannah, doakan saya supaya saya bisa masuk surga wahai Rasulullah. Nenek faqala innal jannata la yadkhuluha ajuz ya. Beliau mengatakan tidak ada nenek masuk surga ya. Mendengarkan itu fabakat, nangis ya, nangis nenek ini ya, minta didoakan. Beliau tunggu saya, mudah-mudahan saya akan doakan. Langsung dibilang tidak bisa karena tidak ada nenek masuk surga ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala ya, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba ya. Jadi kami menjadikan mereka, mengembalikan usia-usia mereka, menjadikan mereka perawan-perawan muda kembali ya. Jadi penghuni surga itu semuanya anak muda ya. Jadi orang-orang tua pun ya nanti akan menjadi muda. Apakah bohong beliau? Tidak bohong, tapi beliau tidak bilang ya, beliau tidak bilang beliau bilang anti la tadkhulinal jannah. Apakah beliau bilang gitu? Kita tidak masuk surga ki ya, nenek ya tidak masuk surga ki ya. Beliau tidak bilang gitu, beliau cuma bilang tidak ada nenek yang masuk surga, karena semua yang masuk surga akan kembali dalam usia berapa tahun? 33 tahun, semuanya muda belia ya, semuanya akan dikembalikan umurnya dalam keadaan yang terbaik ya. Kenapa umur gitu? Karena umur itulah umur yang paling produktif, umur yang terbaik ya, umur yang paling kuat ya. Ini contoh candaan-candaan beliau kepada sebagian sahabatnya dan candaan sahabat di antara mereka, dan nanti akan ada bab khusus ya, contoh candaan beliau kepada anak kecil ya, sebagai penyempurnaan dalam pembahasan kita ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.